Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habibina wa wabarakatuh. syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nahussu khususan ila mu'allifatul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfirli li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini fasal watab tulu as-sholatu bil kalam. Watab tulu maknanya bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa watab tulu dan batal as-sholatu apa sholat bil kalami sebab berbicara. Walau biharfa ini walaupun dengan dua huruf. Jadi sholat ini bisa batal sebab berbicara. Bicara yang membatalkan sholat ini tentunya bicara-bicara yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, maksudnya bicara-bicara yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Bicara apa? Ya bicara selain baca doa dan sholat itu. Misalnya, misalnya ada kita mau sholat Allahu Akbar kok ada Joni lewat, hai John, itu walaupun hanya dua huruf ini bisa membatalkan sholat. Ya, walaupun banyak kalimat, tapi kalau itu berupa doa ini tidak membatalkan sholat. Ya. Contohnya kayak doa-doa tahiyat itu yang terakhir itu kan ditambah doa banyak itu kan banyak tambahan doa. Kayak kunut nazilah kan? Nah, kayak kunut nazilah, kunut biasa. Ya ini tidak membatalkan sholat, walaupun ini tambahan-tambahan bacaan sholat. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan sholat, ini membatalkan sholat. Ya, paham ya? Jadi sholat ini bisa batal yang pertama karena omongan-omongan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Walaupun itu hanya dua huruf, apalagi lebih dari dua huruf. Ya, misalnya tadi itu karena udah janjian sama Joni pas lewat sholat, ya, Topik ngomong, John tunggu John, saya sholat dulu. Dalam sholat itu ngomong begitu ya sholatnya batal. Tuh. Ya, walau biharfa ini au biharfin atau dengan satu huruf. Mufhimin yang memahamkan. Mufhimin yang memahamkan. Ya, satu huruf tapi memahamkan. Illa innasya. Kecuali jika lupa. Illa innasya. Illa kecuali jika nasya lupa, kecuali jika lupa. Kalau lupa ya nggak apa-apa Pak Lasimon. Ya kalau lupa tidak ada unsur kesengajaan. Jadi apa-apa tuh kalau nggak ada unsur kesengajaan itu masih diampuni karena lupa. Itu karena lupa. Kalau tidak lupa namanya sengaja. Kalau sengaja itu yang membatalkan sholat. Kalau lupa tidak membatalkan sholat. Lupa itu gimana sih? Namanya lupa ya nggak ngerti. Refleks. Nah, pertanyaannya ukurannya lupa itu gimana? Yang tahu ya yang orangnya sendiri. Yang ngomong ya. Kalau yang lainnya nggak tahu, itu loh. Yang tahu ya yang dia orangnya sendiri.
Pak Lasimun lupa apa enggak yang tahu ya Pak Lasimun sendiri. Taufik lupa apa enggak yang tahu ya Taufik sendiri. Orang temannya mah nggak ngerti. Sholat kok begitu. Tadi saya lupa. Itu lupa yang bisa lupa apa enggak tuh ya yang orangnya sendiri. Nah, itu. Illa innasya. Wakola dan sedikit. Wakola dan sedikit. Wabil af'ali dan dengan beberapa gerakan al-kasiroti yang banyak. Wabil af'ali dan dengan beberapa gerakan al-kasiroti yang banyak. Al-mutawalliyati yang bertubi-tubi, yang terus menerus. Kasalasi harokatin, seperti 3 kali gerakan. Seperti 3 kali gerakan. Seperti 3 kali gerakan. Selanjutnya perkara yang membatalkan sholat, yaitu dengan sedikit gerakan yang bertubi-tubi. Sedikit gerakan yang bertubi-tubi. Ya, sedikit gerakan yang bertubi-tubi, yang terus menerus, seperti 3 kali gerakan. Nih, ya, nih contoh misalnya, ya. Sedikit gerakan maksudnya gerakannya tuh ya kalem tapi bertubi-tubi. 1, 2, 3 kali gerakan yang bertubi-tubi tanpa jeda. Nah, tanpa jeda itu dikatakan salah suharokatin. 3 kali gerak al-mutawalliyah yang bertubi-tubi, yang terus tidak berhenti, tidak ada jedanya. Mutawalliyah tidak ada jedanya. Ya. Bahasa Jawanya nuli-nuli itu ya enggak ada jedanya. Ya, enggak ada jedanya. Kalau wudu itu sekali, ya basuh muka, ya tangan, ya sebagian kepala, ya telinga, ya kaki, di satu tempat itu tidak ada jedanya. Itu namanya mutawalliyah. Ya, tapi kalau misal begini, membasuh muka di al-mukhlisin, nanti basuh tangannya di logong misalnya kan, nanti basuh kakinya di tanah pasir. Nah, itu namanya bukan mutawalliyah. Ya, karena ada pegang, ada jedanya tadi. Nah, jadi mutawalliyah itu tidak ada penggangnya sama sekali, tidak ada jedanya. Nah, walaupun gerakannya kecil, bakola bil af'ali al-kasirah al-mutawalliyah. Nah, walaupun itu gerakannya enggak kencang, tapi dia mutawalliyah. Oh, wah, ya. Kalau gatel lagi penyakit gatel kan dia ada dong. 1, 2, 3 itu namanya mutawalliyah. Pindah-pindah. Ya. Tapi kalau begini tuh enggak, misalnya gatel, kembali lagi ke pusatnya. Sekali ya? Itu sekali, jeda lagi. 2 kali pusatnya. jeda. Nah, lagi. Itu bukan mutawalliyah. Bisa dipahami ya. Kemudian perkara yang membatalkan sholat lagi, yaitu wabil harokati dan sebab gerakan al-mufarritoti yang banget, yang al-mufarritoti yang banget, yang kasar, yang kenceng maksudnya. Ya, gerakan-gerakan yang kenceng, walaupun 1 titik tapi kenceng, itu batal juga. Batal sini. Lancar. Ya, walaupun 1 titik tapi kan
kencang itu batal. Ya, buat Kasar lah ya. pasar. Ya. Waktu ini kan banget gatel. Ini kan ya sampai begini-begini ya. Ini termasuk membatalkan. Nah. Kemudian wa biziyadati ruknin, dan sebab menambahi rukun. Sebab menambahi rukun fi'liyin yang bangsa gerakan. Nambahi rukun yang berbangsa gerakan. Kan rukun fi'li kan sudah jelas. Ada berapa rukun fi'li itu? Rukun fi'li ada berapa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram fi'li apa qauli? Ayo. Ini kalau nggak hafal sholatnya mesti diragukan. Itu qauli. Rukun kan ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Qalbi ada qauli ada Al-Fatihah. ada Takbiratul ihram, Al-Fatihah. 13. ini berapa? 5. Oh, tinggal kelihatan ini aja. Apa? Takbiratul, baca surat Al-Fatihah, baca tahiyat, baca sholat, baca Salam. berapa? Nah, baru di luar kepala itu sholat itu nggak ngerti, nggak sah sholatnya sampai. Wah, Kadang lupa. rukun nggak ngerti, nambah-nambahin rukun. Yang fi'li ada, kalau rukun itu ada 17 berarti udah ke Sisanya sisa 6, 12. sisanya tinggal 11. 11. 11 kan 17, 11 diambil 6 tinggal 11. Cari apa tujuan yang 11 itu coba. Rukuk, Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dua sujud sujud. ada 2 sujud, Ya, terus tahiyat. tahiyat, Tahiyat ya. baru 5. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Ya tahiyat akhir sama tahiyat akhir itu gimana? Baru 5 itu. Ayo baru 5. Sujudnya 2 kali, Bang. Hah? Sujud 2 kali. Banyak kali malah sujudnya. 5 aja. Ntar dulu. Sujudnya banyak kali, bukan 2 kali. Kalau sholat asar berapa kali sujud? Rukun, ya, rukun. I'tidal. Iya, itu mah jawabannya orang nggak mau mikir. Pokoknya selain rukun qalbi sama rukun fi'li, rukun qauli itu rukun fi'li, Pak. Rukun, i'tidal. Hah? Takbiratul ihram kok fi'li. Angkat tangan. Masya Allah. Gimana sih? Niat sholat takbir ngadeg. Ngadeg itu termasuk Rukun. ya. Ada. Tuh Baca mana ini? Fatihah, ruku, tumakninah. Tumakninah. Iktidal, Semua nilainya itu. tumakninah. Sujud, tumakninah. Itu kan? Bukannya cuma nilainya nempel di Oh, beda-beda. Oh, kalian berpisah. beda-beda. Ya kan? Itu antara 2 sujud, Tumanina. Terus duduk Duduk. akhir. Nah, membaca tahiyat akhir terus Salam. ada berapa? 12. Ada mengatakan 17, ada mengatakan 18. Dalam kitab fikih itu rukun salat ada 17, bukan 8. Kalau yang 17 berarti berdiri tidak dihitung. Karena berdiri ini masih ada dispensasi bagi orang yang Tidak mampu mampu. berdiri harus berdiri. Kalau nggak mampu boleh dengan duduk. Kalau nggak mau duduk boleh dengan Tidur. nggak mau duduk boleh dengan isya. Kalau udah kuat semua di sholat, kan itu, ya kan? Hafal John, ada 11, mulai rukuk hitungnya. Ya, Jangan rukun.
Oleh ruko dong, ruko, Tomanina. iktidal, tomanina, sujud, tomanina, duduk di antara dua sujud, tomanina. Tahiyat Coba duduk akhir membaca tahiyat akhir terus mana sih? Salam kok pilih. enggak waktu 9 baru. Nanti dari berdiri benar. Berdiri. Nah, Berdiri. Terus ruko tumanina. Nah, terus Iktidal tumanina. Nah, terus Sujud tumanina. Terus Lungguh tumanina. Nah, Baca tahiyat. nah, akhir baca tahiyat akhir. Itu harus hafal. Jangan sampai tidak Kalau di 17 itu dibagi 3. Duduk Ada akhir itu qauli, dengan baca tahiyat. ada fi'li, qauli, qalbi, qauli, fi'li. Salam yang pertama itu termasuk wajib. Salam pertama wajib kan qauli. Assalamualaikum. Tolehnya masuknya. Iya. Mau Salam pertama noleh ya. mau enggak masalah. Yang penting salamnya dibaca. Pakai kotor nabi. Hah? Apa-apa. Boleh ya ucapan ya Mas. Salam Enggak apa-apa. Enggak pakai juga enggak apa-apa, pakai juga enggak apa-apa. Yang penting ada assalamualaikum. Tapi itu kalau assalam saja enggak boleh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makmumnya waalaikumsalam. Tadi Nah. duduk akhir baca tahiyat akhir itu beserta tumanina. Gimana? Beserta tumanina. Apanya? Yang duduk akhir baca tahiyat akhir. Itu kalau baca tahiyat tomaninah, gak usah kasih tomaninah kata lama. Kalau ngitung dari duduk tahiyat akhir. Tomaninah itu hanya sampai di duduk di antara dua. Ada tomaninahnya. Ruko tak tomaninah. Nah, ruko kan Allahu Akbar harus ada tomaninahnya. Kalau nggak tomaninah nggak sah. Kiri tumanina. Hah? Kiri tumanina. Iya, sami Allahu liman hamidah plak tomaninah. Nggak ada tomaninahnya nggak sah. Nah, berapa lama tomaninahnya itu, tenangnya itu? Tenangnya adalah diperkirakan membaca doa iktidal. Rabbana walakal hamd paling sedikit segitu. Kalau mau dipanjang Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu yang bagus sampai segitu. Tapi orang Indonesia rata-rata itu mau semua itu ya swen. Rabbana walakal hamd langsung. Tapi kalau orang Arab ya kalau itu lama. Baca tahu baca apa aja doanya itu panjang. Berarti kalau ngitung dari berdiri itu hitungannya 10 berarti 17 ya. 11. Soalnya di terakhir Kan kolbi 1, oh kolbinya itu. kauli 5. 5. Berarti kan 6. 17 kurang 6 berapa? Ya 11 lagi. 11. Berdiri, Diri. ruku tumanina, Ya. iktidal tumanina, Nah. sujud tumanina, Ya. lungguh tumanina, Ya. baca tahiyat akhir, Duduk akhir. duduk akhir, Membaca tahiyat akhir. duduk akhir dengan membaca itu rukun kauli bukan. Beda. Duduk tuh duduk. Iya. Nah, kalau hanya duduk diem aja ya nggak Iya. sah. Dan rukun kalau baca tahiyat akhir kan macanya itu kan rukun fi'li. Ya. Rukun Duduk akhir. Iya. Nah, terus yang terakhir Yang terakhir niat keluar sholat. furuj berarti. Ya, furuj. Assalamualaikum. Tapi walaupun nggak niat udah salam kan udah termasuk ada. Kalau belum ada apa namanya, kalau walaupun belum nggak niat, nggak apa namanya, Apa-apa. Nggak niat keluar. Nggak niat furuj katanya. Tapi kan udah salam udah otomatis sudah selesai. Kadang-kadang kan ada orang, misalnya assalamualaikum, assalamualaikum, kadang-kadang artinya masih sholat. Saya selalu pikir,
Karena kadang-kadang kan masih ada yang seperti itu. Tapi itu wajib nggak untuk keluar dari sholat? Ya wajib. Kalau udah selesai ya wajib. Gitu. Urut dari sholat, niat keluar dari sholat itu wajib. Nah itu kalau kita nambahin rukun itu tidak boleh. Nambahin rukun yang berbangsa fikri. Ya, ditambah-tambahi kan ketentuannya sudah seperti itu tadi itu. Ya, ketentuannya sudah seperti itu. Kok kita nambah-nambahin itu termasuk batalin Kemudian wabil harokatil wahidati, dan sebab bergerak gerakan wabil harokati, dan sebab gerakan al wahidati hanya sekali, lilahbin karena bermain, ya, karena mainan atau bermain. Yang selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan sholat adalah sebab gerakan sekali karena ada niat untuk bermain. Lilahbi karena bermain. Itu. Walaupun gerakan sekali tapi itu kalau mainan itu tidak boleh alias membatalkan sholat. Contoh mainan kayak apa ya? Kayak bercanda misalnya, ya. Misalnya takbirnya Allah Akbar. Nah, kan ada takbir begini Allah Akbar kan ada gitu. Tapi kalau itu niatnya untuk mainan nggak boleh. Tapi kalau Bang Allah Akbar, Bang kebiasaannya begitu, tidak ada niat untuk bermain, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ada unsur mainan, Allah Akbar, ya. Mainan Kalau ada mainan nggak boleh. Terus itu yang begitu tuh. Ya, kayak begini nih kalau unsurnya niatnya mainan, ya udah boleh. Tapi kalau memang begini tuh dasarnya ada, memang dia tuh punya dasarnya. Kalau gerak-gerakan memang itu niatnya mengikuti dasar hadis itu nggak apa-apa. Tapi itu kan nggak boleh. Iya. Kalau nggak ngerti nggak boleh. Apalagi kalau begini malah sampai asik. Jelas batal. Ya, karena ada unsur bermain. Kalau ada bermain jelas tidak boleh. Paham ya? Jadi apa aja itu, misalnya kok Allahu Akbar, misalnya udah biasa begini nggak apa-apa. Atau kalau sebenarnya Allahu Akbar begini, kalau sudah bermain itu nggak boleh. Action lah itu. Action nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Batalnya karena dipakai mainan. Sholat ini bukan mainan. Tapi sholat ini adalah kita baru menghadap Allah. Kok malah sambil main? Nggak boleh. Terus wabil akli, dan sebab makan nggak boleh. Makan membatalkan sholat. Ya, lagi sholat kok sambil makan pisang, nggak boleh, batal sholatnya. Wabil akli, wabil surbi, dan sebab minum. Makan, minum ini juga tidak boleh, karena itu membatalkan sholat. Illa innasya, apa maksudnya illa innasya itu? Kecuali jika lupa.
dia lupa. Illa in kecuali jika lupa. Ya kalau lupa nggak apa-apa, Pak Lasmon. Ya lagi makan, lagi sholat, ya kebetulan kok ada ini ya dimakan. Lupa tapi. Kalau sisa makanan, sama. Sisa makanan, kalau sisa makanan ini kan termasuk makanan. Makanan itu nggak ada sisa. Lumayan. Kalau Itu nih. yang dimaksud makan minum itu memasukkan sesuatu dari luar masuk ke dalam. Sisa makanan itu kan masih ada rasa sisa masih ada barangnya terus dimasukin. Itu kalau memang itu sengaja maka benar. Tapi kalau nggak sengaja masuknya. Tapi kalau nggak sengaja lupa Masuk sendiri lah tiba-tiba gitu. Tiba-tiba masuk sendiri. Ya. Kan lagi begini misalnya baca Fatihah saking khusyuk ghairil maghdubi alaihim walau kok pas begitu ada sisa makanan tadi kelek itu kan nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Itu solusinya gimana, Ted? Maksudnya kalau ada sisa terus dikeluarin apa dijamin atau gimana? Kalau pimpinan yang ganggu ya dipedel ya dikeluarin. Tapi nanti tanggung jawab bersihin habis sholat, jangan masjid kamu bersihin begitu. Kalau dikantongin aja nggak apa-apa. Ada yang susah kayak gini Pak. Kalau yang gini-gini masuknya kemana ya tadi? Bukan karena telennya, tapi karena berkali-kali ya. Gerakan. Walaupun gerakannya satu, tapi kan gini-gini lebih dari 3 kali. Itu juga enggak. Bukannya kalau ini bukan termasuk ke itu anggota. Kalau jari-jari. Apanya? Enggak termasuk anggota kalau jari. Kalau misalnya. Ini tadi pertanyaannya kalau selilit dicukil sama Cari. nah gini, kisik. Main-main sama ya? sih. Sampai lebih dari 3 kali gerakannya. Itu termasuk membatalkan sholat. Wakola dan sedikit. Jadi wakola walaupun sedikit itu. Wakola walaupun sedikit. Maksudnya sisa makanan tadi itu. Iya. Lupa lah. Terus wabiniyati kot isolati. Wabiniyati kot isolati dan sebab motong niatnya sholat, memutuskan niat sholat. Ya, memutuskan niat sholat. Maksudnya memutuskan niat sholat itu bagaimana? Ya sholatnya niatnya terputus. Batal lah ya. Nah, niatnya terputus. Niatnya terputus itu ya kayak gak niat. Contohnya kayak gini. Saya janjian sama Joni. Setengah-setengah gitu ya. Saya janjian Joni. Joni sudah datang. Waktu sholat sudah datang. Tiba-tiba saya niat begini, saya sholat dulu lah. Oh, iya. Kalau Joni datang, saya batalin Batal, ya. sholat saya. Tugas saya. Otomatis kan? Sholatnya batal. Otomatis datang. Walaupun Joni nggak datang juga kan? Karena udah ada niat begitu. Kan kadang-kadang kan sering kan begitu janjian sama teman. Baru datang, tiba-tiba waktu sholat datang. Nah kita kan karena orang Islam yang taat, sholat dulu lah saya gampang. Jadi kalau teman saya datang, sholat saya batalin itu udah batal otomatis. Gak boleh begitu, sholat aja gitu. Aku kelar aja. Sholat aja. Gak usah ada persyaratan seperti itu. Kalau sampai persyaratan seperti itu, maka sholat kita otomatis batal. Nah, jadi pahami?
Kemudian apa itu? Wa bita'liqi qat'iha, dan sebab menggantungkan memutuskan niat. Dan sebab menggantungkan memutuskan niat. Terus wa bitarat budi, dan sebab terus menerus bihi di dalam apa? Menggantungkan niat, menggantungkan bihi di dalam memutuskannya. Termasuk perkara yang membatalkan sholat, yaitu selalu menggantungkan memutuskan niat. Ya, selalu menggantungkan memutuskan niat. Apa tuh contohnya kayak apa? Selalu menggantungkan memutuskan dihantui syak, dihantui ragu gitu ya, atau dihantui. gantung. Iya, tadi kayak orang jajan tadi tuh Allahu Akbar. Nah, misalnya tadi kan walaupun nggak ada nih, kan tadi contoh pertama kan gini, saya sholatlah kalau teman saya datang saya batalin kan begitu. Nah sekarang nggak, kita sholat tuh Allahu Akbar, teman saya datang kok enggak ya, teman saya datang kok enggak ya, itu tadi itu aja datang. Iya. Namanya meter ya, muter-muter selalu dihantui bayangan-bayangan seperti itu. Jadi bukannya sholat yang dipikirin, tapi malah mikirin tempatnya. Sama aja berarti kemana tadi ya. Nah, tapi rata-rata kayak gitu kadang-kadang keinget. Tapi nggak terus-menerus ya. Misalkan dalam kegiatan sehari-hari pas sholat itu alhamdulillah ya, kok ada bayangan apa yang dilakukan tadi. nah, kalau tuh banyak orang begitu, karena ini kan meter itu sampai mengalahkan sholatnya ya. Sholatnya. Jadi misalnya Allahu Akbar, ini kadang malah sampai ngalamun baca Fatihah enggak, tapi malah yang lain, yang diinget itu aja. Nah, itu namanya tarotun meter. Sampai mengalahkan rukuk ya kan, untuk rukuk Allahu Akbar, banyak rukuk yang bertambah malah ngalamin itu aja. Tapi kalau kita kan kadang orang kan manusia biasanya gini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun mulutnya Ar-Rahmanir-Rahim, tapi kadang masih ingat bayang yang dari luar tadi apa itu wajar manusiawi ya. Model kita gitu ya. Nah, semua orang betul. Bahkan kalau dicek semua nggak ada yang nggak begitu. Dan barang hilang pas sholat gitu. Nggak ada yang nggak begitu. Apalagi lagi senang main HP. Mas Allah Akbar ya. Kayak ya masih ingat aja tadi tuh lagi sampai mana mainnya. Ayo siapa yang main? Masih ingat aja gitu. Nah, itu ada Pak yang baca suratnya malah pegang HP. Hah? Suratnya pegang HP. Pegang HP. Nanti kalau diancam pegang HP nggak boleh. Kalau diancam baca ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, kan yang wajib kan bacanya. Dibaca surat Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang wajib kan bacanya. Adapun pegang ini ya enggak ini apa namanya masalah. Tapi kalau sudah bisa ya begitu aja. Makanya untuk menjaga kekhusyuan hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Itu kan kalau di Arab biasanya ketika Quran, Quran yang kecil, Quran selesai disarankan untuk sujud dan berdiri ambil lagi aja. Itu sebenarnya ya hanya bisa mengurangi kekhusyuan sholat, tapi tidak membatalkan, karena itu ada niatan untuk baca.
bukan untuk bermain. Tapi kalau niatnya lilabin, hanya pamer atau main, nggak boleh. Ya, jadi misalnya, ada orang banyak sholat, dia terkatakan cari sensasi, ya nggak boleh, tetap batal. Pas tadi sholat baca Al-Quran di lagu-laguin biar bagus ya. Tidak boleh ya? Nggak boleh. Tapi kalau niatnya pamer nggak boleh. Tapi kalau niatnya itu memang untuk membagusi Quran nggak apa-apa, kan memang ada perintah kan, hiasilah Zayyinul Quran dengan suatikum. Hiasilah apa? Zayyinu di aswat. Itu ada dalilnya. Cuma tidak boleh ada unsur riya. Ada unsur pamer. Niatnya ya tadi niatnya ya ibadah, membaca Quran dengan terus habis terusnya wabi ayam dia dan wabi ayam dia dan sebab melewati dan sebab kelewat ruknun apapun ma'asyaki beserta ragu-ragu fi niatit tahrimi dalam niat takbiratul ihram. Ya. Termasuk yang membatalkan sholat lagi yaitu melewati rukun, ya, melewati rukun karena ragu di dalam takbiratul ihram. Ya, contohnya kayak ini. Pas sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan udah masuk sholat tuh. Tiba-tiba kita ragu. Apa sholat apa ya? Sholat isya apa sholat maghrib? Nah, ragu-ragu kan? Itu nggak boleh. Ulang lagi. Ya ulang lagi. Harus mati, bisa ya isya. Maghrib ya? Maghrib. Jangan Allahu Akbar. Pelongo-pelongo. Aku tadi kemarin kebiasaan saya. Wah, lupa saya ragu-ragu. Ya. Kan kadang terjadi kan begitu itu. Banyak sih. Kadang-kadang terjadi. Memang lagi pikiran lagi galau, seharian banyak kerjaan, capek, pulang malam, ya maunya sholat isya, ya, malah niatnya maghrib. Ya coba sebelum naik ojek, nggak nyambung cek, bang sholat isya kok niatnya maghrib, atau sholat maghrib niatnya kok isya. Ini nggak boleh, harus pas niat itu. Makanya niat itu harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi ya ragu-ragu tadi. Kalau nggak konsentrasi mesti ragu. Itu. Ya, jadi jangan sampai sudah takbiratul ihram jadi ragu. Kalau udah masuk ya masuk, lanjut. Jangan benar-benar tadi itu niat maghrib apa isya apa maghrib. Kalau kelamaan ragu-ragunya apa? Nah, tapi kalau begini maghrib isya ya, wah yakin aku isya. Lanjut. Yakinkan. Nah, jangan ragu. Langsung diputusin. Iya, bisa. Atau lama auyatulu zamanin atau lama zaman syaki apa waktu ragu-raguan atau apa namanya waktu ragu-ragu yang lama. Lalu yang lama itu ya sama aja kata tadi itu.
udah takbiratul udah apa namanya, udah dalam sholat, udah dapat 2 rakaat, lu baru ingat, aku tadi niati ini sholat isya kok malah niat maghrib, udah lewat lama itu. Kalau biasanya itu apa? Lupa rakaat. Ya ini berapa ya? 2 apa 3? Kalau rakaat 2 apa 3, nah itu nggak sampai nubah niat, tinggal putusin aja yang sedikit. 2 apa 3, nah, jangan diputusin 3. Kalau 3 nanti kalau kurang repot. Kalau 2 kan kalau lebih nggak apa-apa. Tapi tetap Susawi. Hah? Tetap bukan. Ya Susawi. Kalau Susawi juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau Susawi itu nggak wajib. Nah, tapi disunahkan sujud. Ya, kadang kalau lupa rakaat nggak apa-apa. Tapi kalau lupa niatnya tadi, ya itu yang nggak apa-apa. Udah dapat 2 rakaat baru ingat tuh, aku tadi maghrib sampai isya. Udah 2 rakaat maghrib sampai isya. Wah, repot daya itu. Udah ada pertanyaan? Enggak ada, salam malam aja. Ada pertanyaan? Jadi seperti itu tadi gambarannya. Kalau malam Selasa ini malam, insya Allah kalau sering kadang ada mungkin apa dibikin malam Jumat. Nah, pokoknya niatnya ada sedekah ya. Ya sedatangnya Bapak aja. Iya. Nanti Itu bisa ikut kajian. Gimana? Ikut kajian. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasidana waghfir lana ma ya wasi'an karomi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.